Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi dengan topik pengembangan profesi bimbingan dan konseling, yakni melalui standarisasi unjuk kerja profesional konselor. Pemahaman profesi. Ada beberapa istilah yang hendaknya tidak dicampur adukan, yaitu profesi, profesional, profesionalisme, profesionalitas, dan profesionalisasi. Berikut masing-masing pengertiannya. Yang pertama, ada profesi, yakni suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian daripada tugasnya. Yang kedua, profesional, menunjuk kepada dua hal. Yang pertama, orang yang menyandang suatu profesi. Kedua, penampilan seorang dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Yang ketiga, ada profesionalisme, menunjuk kepada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan profesi. Keempat, profesionalitas, mengacu kepada sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya, serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka menunjukkan pekerjaannya. Yang kelima, profesionalisasi, pada dasarnya merupakan serangkaian proses pengembangan keprofesionalan, baik dilakukan melalui pendidikan atau latihan prajabatan maupun pendidikan atau latihan dalam jabatan. Ciri-ciri profesi. Yang pertama, suatu pekerjaan yang memiliki fungsi dan kebermaknaan sosial yang sangat menentukan. Yang kedua, memperlakukan pelayanan yang khusus yang didasarkan atas teknik-teknik intelektual dan keterampilan tertentu yang unik. Yang ketiga, memiliki sifat dalam hal pemecahan masalah atau penanganan situasi kritis yang menuntut pemecahan dengan menggunakan teori dan metode ilmiah. Yang keempat, para anggotanya memiliki kerangka ilmu yang sama, yaitu didasarkan atas ilmu yang jelas, sistematis, dan eksplisit. Yang kelima, menguasai kerangka ilmu itu diperlukan pendidikan dan latihan dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang keenam, para anggotanya secara tegas dituntut memiliki kompetensi minimum melalui prosedur seleksi, pendidikan, dan latihan serta lisensi maupun sertifikasi. Yang ketujuh, standar tingkah laku bagi anggotanya dirumuskan secara tersurat melalui kode etik yang benar-benar diterapkan. Standarisasi untuk unjuk kerja profesional konselor. Rumusan tentang unjuk kerja itu mengacu kepada wawasan dan keterampilan yang hendaknya dapat ditampilkan oleh para lulusan program studi bimbingan dan konseling. Standarisasi unjuk kerja profesional konselor memiliki 255 butir rumusan dan 28 masing-masing. Berikut akan saya sebutkan 10 dari 28 tersebut. Yang pertama, mengajar di bidang psikologi dan bimbingan konseling, mengorganisasikan program bimbingan konseling, menyusun program bimbingan konseling, masyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling, mengungkapkan masalah klien, menyelenggarakan pengumpulan data tentang minat, bakat, kemampuan, dan kondisi kepribadian, menyusun dan mengembangkan himpunan data, melakukan kunjungan rumah, memahami dan menulis karya-karya ilmiah dalam bidang BK,
berpartisipasi aktif dalam mengembangkan profesi BK. Sebagai bahan perbandingan, berikut ini disajikan unjuk kerja konselor yang ditetapkan oleh ASKA. Dicatat hanya gugusnya saja. Yang pertama, menyusun program bimbingan dan konseling, menyelenggarakan konseling perorangan, memahami diri siswa, merencanakan pendidikan dan pengembangan pekerjaan siswa, mengawintangankan siswa, menyelenggarakan penempatan siswa, memberikan bantuan pada orang tua, mengadakan konsultasi dengan staf. Tujuan penyiapan konselor ialah agar para konselor memiliki wawasan dan penguasaan serta dapat melaksanakan dengan baiknya materi dan keterampilan yang terkandung di dalam butir-butir rumusan unjuk kerja. Penyiapan konselor itu dilakukan melalui program pendidikan prajabatan, program penyetaraan ataupun pendidikan dalam jabatan. Konselor Amerika Serikat mengemukakan syarat-syarat pribadi yang harus dimiliki oleh konselor, yakni memiliki bakat skolastik yang memadai, memiliki minat dan kemauan yang besar untuk bekerja sama dengan orang lain, memiliki kemampuan untuk bekerja dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, memiliki kematangan pribadi dan sosial, yang selanjutnya, pendidikan konselor untuk dapat melaksanakan tugas-tugas dalam bimbingan dan konseling, yaitu untuk kerja konselor secara baik. Para calon konselor dituntut memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memadai. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap tersebut diperoleh melalui pendidikan khusus. Kurikulum program pendidikan konselor mengacu pada standar kemampuan konselor yang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik di lapangan. Materi kurikulum program studi meliputi materi inti, studi lingkungan, dan studi khusus, pengalaman tersupervisi. Baik, terima kasih sudah menyimak video saya. Semoga bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.